Oke, kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk anak kelas 11 ya, yaitu materi rumus jumlah ya. Materinya itu rumus jumlah, sinus dan kosinus ya. Jadi ini materi kita ya yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengingatkan kembali ya, ada beberapa poin ya. Yang pertama itu identitas ya, identitas trigonometri ya, trigonometri. Identitas trigonometri itu ini ya, sin kuadrat alfa atau sin kuadrat x, kita ambil sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini kita ingat ya. Nah, ini tuh bisa diubah jadi sin kuadrat alfa sama dengan, berarti cos kuadrat alfa ini pindah ruas ke sebelah kanan. Ini bisa jadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Atau bisa juga cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan materi rumus jumlah dan rumus jumlah sinus dan kosinus ya. Kemudian yang kedua kalian ingat ini ya, yang sin negatif A itu sama dengan negatif sin A ya. Jadi sin negatif A itu sama dengan negatif sin A. Kemudian cos negatif A itu sama dengan cos A ya. Jadi kalau misalnya sin dia jadi negatif sin, tapi kalau cos dia tetap jadi positif cos alfa ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya batasi sini. Contoh lagi yang sin, kalian harus menguasai ini. Contoh sin 120 ya. Sin 120 itu sama dengan sin 60 ya, sama dengan 1/2 akar 3. Gimana cara menyelesaikannya? Ini kan sin 120 itu kan sama dengan, ingat kembali materi kita, sin 120 itu sama dengan 180 dikurang 60. Nah, yang ini yang kita ambil 60-nya. Ini sama dengan sin 60. Karena 120 itu berada di kuadran pertama, berarti hasilnya positif sin 60. Kemudian yang kedua, misalnya di sini cos 150 ya. Cos 150 itu sama dengan cos 180 dikurang 30. Nah, ini yang kita ambil, ini sama dengan cos 30 ya. Tapi kita lihat di kuadran 150 itu kan ada di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua itu yang positif cuma sin, berarti cos ini negatif. Yang penting kalian bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi mudah nanti untuk bab materi rumus jumlah dan rumus jumlah sinus dan kosinus. Misal lagi untuk tan ya. Tan 240 ya. Tan 240 ini sama dengan tan, di kuadran ketiga itu gunakan 180 ditambah alfa ya. Berarti ini ditambah 60. Ini sama dengan tan 60. Tapi kita lihat lagi di 240 itu di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu yang positif tan, berarti ini benar sama dengan tan 60 seperti ini. Silahkan dicatat aja dulu ya. Ini untuk mengingat kembali aja sebenarnya materi-materi yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke materinya. Silahkan dicatat. Kalau udah ya udah, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu, oke, kita masuk ke bagian yang pertama atau yang bagian A, yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama itu rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, yang kedua
untuk kosinus, dan ketiga untuk tangen. Saya akan jelaskan satu-satu ya, mulai dari yang pertama ya. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Nah, yang pertama di sini ada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Jadi sini ada dua, yang di atas itu jumlahnya, yang di bawah selisihnya. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya untuk yang ditanyakan sin 15 ya, sin 15. Nah, 15 ini kan juga bukan sudut istimewa. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan yang mana, yang tambah atau yang negatif. Jadi tergantung dari soalnya ya. Kalau misalnya 15 berarti yang cocok digunakan itu pengurangan ya, selisihnya. Contoh di sini bisa 60 dikurang 45 atau 45 dikurang 30 juga bisa. Misalnya kita ambil yang 45 dikurang 30 derajat. Nah, 45 dikurang 30 kan sama dengan 15 ya. Jadi sama 45 dikurang 30 itu sama dengan 15. Sesuai dengan rumus yang di atas, kita turunkan ya. Berarti di sini sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi di sini kita misalkan alfanya itu 45, betanya itu 30 derajat. Jadi kita langsung ganti. Di sini berarti sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Nah, seperti ini. Sama dengan sin 45 kita ketahui sama dengan 1/2 akar 2 dikali cos 30 1/2 akar 3 ya. Kemudian dikurang cos 45 juga 1/2 akar 2 dikali sin 30 itu 1/2. Nah, ini kita bisa selesaikan 1/2 kali 1/2 itu 1/4. Akar 2 dikali akar 3 ya. Akar 2 ini dikali akar 3 itu akar 6. Dikurang 1/2 dikali 1/2 1/4 akar 2. Ini sama dengan kita distributifkan, keluarkan 1/4-nya. Ini sisa akar 6 dikurang akar 2. Nah, seperti ini jawabannya. Ini contoh untuk rumus jumlah rumus selisih ya, dua sudut untuk sinus. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalnya tetap ya, sin 15. Tadi kan kita gunakan 45 dikurang 30. Ini bisa juga kita gunakan 60 dikurang 45. Ini kan sama, 60 dikurang 45 ini juga sama dengan 15. Nah, kita gunakan lagi rumusnya, tetap ya sama, sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Jadi kita anggap 60 ini sama dengan alfa, 45 itu sama dengan beta. Kita turunkan ya, berarti sin 60 dikali cos 45 dikurang cos 60 dikali sin 45 sama dengan, diketahui sin 60 sama dengan 1/2 akar 3 dikali cos 45 1/2 akar 2 ya, dikurang cos 60 1/2 dikali sin 45 itu 1/2 akar 2. Nah, ini sama dengan 1/2 dikali 1/2 1/4 akar 3 dikali akar 2 akar 6 dikurang 1/2 kali 1/2 ini 1/4 akar 2 ini. Sama dengan, sama seperti tadi, ini 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Jadi jawabannya sama. Bisa gunakan 60 kurang 45, bisa juga gunakan yang 45 dikurang 30 ya. Ini untuk contoh rumus selisih dua sudut ya untuk sinus. Nah, contoh selanjutnya misalnya yang ditanyakan itu sin 75 ya, sama dengan. Nah, ini kita gunakan yang tambah ya. Jadi atau jumlah dari dua sudut.
kita bisa gunakan yang di atas ini, sin A tambah sin alfa tambah beta. Itu di sini berarti kita bisa gunakan 45 ditambah 30 ya. Jadi kita harus gunakan sudut-sudut istimewa ya. Sudut istimewa kan 0, ini sudut istimewa 0, 30, 45, 60 dan 90. Ini yang kalian gunakan untuk menyelesaikannya. Di sini berarti sama dengan kita gunakan berarti sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi 45 ini kita anggap alfa, 30 kita anggap beta. Ini sama dengan sin 45 cos 30 ini dikali ya. Kalau begini dikali ditambah cos 45 dikali sin 30 sama dengan sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 1/2 akar 3 ditambah cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Sin 30 itu 1/2. Ini sama dengan 1/2 dikali 1/2 1/4 ya. Akar 2 dikali akar 3 akar 6 ditambah 1/2 dikali 1/2 1/4. Ini akar 2 ya. Sama dengan 1/4 ini akar 6 ditambah akar 2. Nah, jawabannya seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, untuk yang cos ya. Nah, yang kedua ada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Yang pertama tadi kan itu sinus. Nah, yang kedua ini ada kosinus. Rumusnya juga ada dua seperti ini. Untuk penjumlahan dan pengurangan. Cuma bedanya di sini, kalau misalnya tadi sinus itu alfa tambah beta dia tetap jumlah, di sini tambah. Kalau misalnya kosinus, kalau dia tambah kurang, kalau dia kurang dia jadi tambah atau positif ya. Rumusnya juga agak beda. Di sini kalau cos itu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Untuk yang cos alfa dikurang beta itu cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kita masuk ke contohnya, misalnya ini ya. Misalnya yang ditanyakan cos 105. Cos 105. Ini kita gunakan yang jumlah ya. Jadi ini sama dengan cos 60 ditambah 45. Jadi 105 itu sama dengan 60 ditambah 45. Jadi usahakan kita gunakan sudut istimewa. 60 itu termasuk sudut istimewa, 45 juga termasuk sudut istimewa. Ini sama dengan, berarti yang kita gunakan rumus yang paling atas ya, yang penjumlahan atau jumlah sudut dua sudut. Berarti di sini cos 60 dikali cos 45 dikurang ya. Karena di sini tambah dia jadi kurang sin 60 sin 45 sama dengan cos 60 itu sama dengan 1/2 ya, dikali cos 45 itu 1/2 akar 2 dikurang sin 60 itu 1/2 akar 3 sin 45 1/2 akar 2. Ini sama dengan 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2 dikurang ini 1/2 kali 1/2 1/4 akar 3 kali akar 2 akar 6 sama dengan ini berarti 1/4 buka kurung ini akar 2 dikurang akar 6. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang bagian pengurangannya. Jadi tergantung soal. Kalau misalnya soalnya cos 15, berarti yang kita gunakan bisa
bagian pengurangannya kita ambil 45 kurang 30 misalnya untuk cos 15. Contoh di sini misalnya ditanyakan cos 15, berarti yang kita gunakan itu cos 45 dikurang 30 ya, atau 60 dikurang 45. Jadi tergantung soalnya. Yang ketiga ada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangan. Rumusnya di sini bisa kalian lihat ya, ada dua juga. Yang bagian jumlah dua sudut dan selisih dua sudut. Contoh soalnya misalnya yang ditanyakan itu tangan 75 aja ya. Tangan 75. Nah, ini bisa kita gunakan tangan 75 itu berarti 45 ditambah 30 ya. Usahakan ya yang kita gunakan itu sudut-sudut istimewa. Ini sama dengan, berarti kalau kita lihat rumus di atas, di sini ini jadi tan 45 ya, ditambah tan 30 dibagi 1 dikurang tan 45 dikali tan 30 sama dengan tangan 45 itu sama dengan 1 ya. Tangan 45 itu 1, tangan 30 itu 1/3 akar 3 ya, dibagi 1 dikurang tangan 45, ini tangan 45 1 dikali tangan 30 1/3 akar 3. Ini sama dengan, di sini ya, sama dengan 1 tambah 1/3 akar 3 dibagi 1 dikurang 1/3 akar 3. Nah, ini jawabannya. Tapi ini kita masih bisa disederhanakan, kita rasionalkan ya. Dirasionalkan itu biar mudah, ini kita kalikan, biar hilang penyebutnya, atas bawah dikalikan dengan 3 ya. Ini dikali 3, ini juga dikalikan 3. Jadi 3/3 ini kan tetap 1 ya, jadi tidak mengubah nilai. Ini sama dengan, kita tulis di atas sini aja. Masih bisa samping sini. Ini sama dengan 1 dikali 3 itu 3. 1/3 akar 3 dikali 3 itu akar 3 per 1 dikali 3 3 dikurang akar 3. Nah, seperti ini. Tapi kita masih bisa ini lanjut ke sini ya, lanjut sini. Ini berarti 3 tambah akar 3 per 3 dikurang akar 3. Ini kita rasionalkan, jadi penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan lawan dari penyebut 3, berarti dikali 3 tambah akar 3 per 3 dikurang akar 3. Ini perkalian 4 kali ya, jadi 3 kali 3 ini sama dengan 9, tulis bawahnya aja 9. Kemudian 3 ditambah akar 3 dikali akar 3 itu 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikali 3 akar 3 lagi. Akar 3 dikali akar 3 akar 9, atau akar 9 itu sama dengan 3. Masih ada penyebutnya per. Ini juga sama ya, nanti kalian kalikan 4 kali itu hasilnya 9 ditambah 9, ini tambahin ya, positif sini, 9 tambah 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 dikurang 3. Ini sama dengan 9 tambah 3 itu 12. 3 akar 3 tambah 3 akar 3 6 akar 3 per 9. Ini 3 akar 3 kurang 3 akar 3 ini jadi 0 ya. Berarti sisa 9 dikurang 3 itu 6. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau disederhanakan, ini 12 bagi 6. 12 bagi 6 di bawah sini kita masih bisa ya. 12 dibagi 6 itu 2. Ini hasil akhirnya. 12 bagi 6 itu sama dengan 2.
6 dibagi 6 itu 1. Jadi 2 tambah akar 3. Ini hasil akhirnya. Silakan dicatat ya. Untuk bagian A ini sudah selesai. Kita masuk ke bagian B. Nah, kemudian untuk yang bagian B ada rumus trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Jadi di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama itu rumus sudut ganda dan setengah sudut untuk sinus, yang kedua untuk kosinus, dan ketiga untuk tangen. Jadi ketiga rumus ini itu rumus yang sering digunakan ya untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu rumus sudut ganda dan setengah sudut untuk sinus. Nah, untuk yang bagian B di sini ada rumus trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Di sini ada, kita lihat 2 ya. Yang pertama di sini rumus sudut ganda untuk dan setengah sudut untuk sin ya. Yang di sebelah kanan untuk yang bagian kosinus. Jadi di sini masing-masing ada 3 rumus ya. Yang di bagian sin itu ada sin 2 alfa, sin 1/2 alfa, dan sin 3 alfa. Yang di sebelah kanan juga yang bagian kedua untuk kosinus ini ada 3 juga, ada cos 2 alfa, cos 1/2 alfa, dan cos 3 alfa. Nah, ini dua-duanya ya, untuk yang bagian sin dan cos ini merupakan rumus ya. Jadi kalian bisa gunakan langsung. Kalau misalnya ada sin 2 alfa, bisa kalian langsung ganti 2 sin alfa cos alfa. Atau untuk yang cos 2 alfa bisa gunakan antara 3 ini ya. Bisa cos kuadrat alfa sin kuadrat alfa, bisa 2 cos kuadrat alfa kurang 1, bisa juga 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, di sini saya akan membuktikan kenapa rumus sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa ya. Yang pertama ini, kenapa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ini contoh yang pertama ya. Ini pembuktiannya aja. Jadi kalian juga bisa catat ya. Sekalian tahu sin 2, anggap ini alfa ya. Sin 2 alfa itu sama dengan, ini bisa kita ubah jadi sin 2A itu bisa jadi A ditambah A ya. Kita gunakan rumus sebelumnya yang rumus bagian pertama tadi, jumlah 2 sudut ya. Sin 2A itu sama dengan sin A tambah A. Ini sama dengan tadi itu sin A cos A ditambah cos A sin A. Ini sama dengan sin A cos A itu sama dengan sin A dikali cos A, tetap ya, sin A cos A ditambah, ini juga bisa cos A dikali sin A, ini bisa juga sama dengan sin A cos A. Jadi cos alfa dikali sin alfa itu sama dengan sin alfa dikali cos alfa. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan. Karena dia sama, tinggal dijumlahkan ya. Ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi ini hasilnya. Jadi sama dengan yang rumus ini ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa.